Shalom, tetap semangat. Kita bersama-sama ibadah kepada Tuhan meskipun secara online. Haleluya, saya tetap semangat. Coba katakan tos kiri kanan kepada sebelah kiri kanan Anda. Katakan tetap semangat, amin ya. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang membuat kita tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan penuh hati ucapan syukur dan takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan, oleh karenanya Tuhan, kami mau terus semangat Tuhan, beribadah kepada Engkau dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, berkaryalah Roh Kudus selama kami beribadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan pakai semua hamba-hamba-Mu yang melayani, dari mulai tim praise and worship, juga semua kesaksian, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan maha tinggi penuh atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga ibadah kami pagi hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan semua kami yang mendengar, kami diberkati dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siap Tuhan beribadah kepada Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom. Bisakah lambaikan tangan saudara, Bapak Ibu? Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Sudah banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk mengalami jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Mari katakan yes. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita memuji dan meninggikan Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara mendeklarasikan visi gereja kita House of Grace tahun 2021. The Year of Unlimited Resources, tahun sumber-sumber tanpa batas. Saya hitung sampai 3 bersama-sama dengan saya. Kita teriakan dengan suara yang lantang. 1, 2 ya. The Year of Unlimited Resources, tahun sumber-sumber tanpa batas. Sekali lagi 1, 2 ya. The Year of Unlimited Resources, tahun sumber-sumber tanpa batas. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara mau merindukan mengalami tahun ini menjadi tahun tak berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup kita? Katakan amin. Mari kita memuji Tuhan dengan suara yang kencang. Ini iman kami Tuhan, ini doa kami. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Katakan tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak pernah habis.
terjadi atas semua kami. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Katakan tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan, berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang. Oh yes God, katakan tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Mari saudara, kita mau imani bahwa tahun 2021 Tuhan akan mencurahkan kasih setia-Nya yang tak terbatas dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam hidup kita. Amin. Oh yes God. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Oh yes. Mari katakan sama-sama. Oh yes. Terjadi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mengalami kasih setia-Mu setiap hari, setiap pagi dalam hidup kami. Karena kami tidak bisa hidup tanpa kasih setia-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih karunia-Mu. Amin Tuhan. Yesus. Oh yes God. Oh yes God. Oh yes God. Yes God. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwa kami mencari-Mu, jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Katakan Engkaulah bagianku. Engkau adalah bagianku. Amin Tuhan. Aku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu.
Katakan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar kesetiaan, kasih setiamu, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Kau adalah bagian kami, Kau adalah bagianku. Ku berharap padamu, jiwa kami mencari-Mu ya Tuhan. Jiwa kami menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar kesetiaan, kasih setia-Mu, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan. Sekali lagi, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan, kasih setia-Mu, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan, oh, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar kesetiaan, katakan kasih setia, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan, mari kita sembah,
Mari angkat suaramu. Haleluya. Besar kesetiaanmu, besar atas setiap kami. Besar kemurahan-Mu. Mari rasakan kasih setianya. Penuh atas hidupmu, penuh atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Shanaramanaramo, shananamasane, sheramanararamararamo. Kami perlu Engkau, berjalan bersama kami, menuntun kami dengan kasih setiamu. Kami perlu Engkau, menyertai kami. Mari sembah saudara. Mari kita izinkan Dia melawat kita hari ini, memulihkan kita. Siapa kami? Siapa kami? Lawat kami ya Tuhan. Lawat kami Roh Kudus. Tidak ada satupun yang tidak Kau jamah hari ini Tuhan. Kau tak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kau sanggup melawat kami. Kau sanggup melawat kami. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Lawat kami. Kami ingin mengalami Engkau Tuhan. Kami ingin mengalami Engkau. Mari panggil. Panggil Dia Yesus. Panggil Dia Yesus. Hanya dari Yesus, katakan hanya dari Yesus kemurahan. Panggil Dia Yesus. Hanya dari Yesus saja kasih, kemurahan, kuasa. Jesus, Jesus, lagi katakan Yesus, Jesus, 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 Jesus. Sungguh Tuhan, Kau ajaib bagi kami. Kau ajaib dan mulia
Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia. Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia. Katakan Kau ajaib, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia, Kau. Oh yes God, You are worthy Lord. Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia. Katakan Kau ajaib, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia. Sungguh Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib. Bersama-sama angkat tangan saudara, katakan Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia. Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia. Sekali lagi Kau ajaib, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib. Oh, there is none like You God. Dan mulia, oh benar, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia. Kau ajaib, Kau ajaib dan mulia. Mari angkat tanganmu. Kau ajaib dan mulia. Mari kita berikan sorak-sorai, mari kita agungkan Dia. Haleluya. Sekali lagi, 1-2 menit kita sembah. Haleluya. Kau ajaib, Kau ajaib Tuhan. Tak ada yang seperti-Mu ya Tuhan, tak ada yang seperti-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, sembah. Kau dahsyat, Kau ajaib atas gereja-Mu House of Grace. Shikira papa. Kau ajaib atas setiap kami. Kau ajaib atas setiap rumah tangga, atas pria-pria, wanita, atas setiap generasi-Mu ya Tuhan. Oh rawashira bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak putus-putusnya lidah bibir kami memuji Engkau. Tak putus-putusnya Tuhan, nyanyian kami perdengarkan bagi Engkau. Karena tidak pernah bisa kami balas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ajaib dan mulia. Sungguh Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih buat lawatan-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi. Sungguh sukacita ya pagi hari ini ya, kita bisa boleh sama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami pada pagi hari ini. Bila Bapak Ibu ingin
dilayani lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Dan kami sungguh sangat senang sekali bila Bapak Ibu bisa bergabung kembali di minggu-minggu yang akan datang. Dan sebentar kita akan bersama-sama menabur persembahan bagi rumah Allah. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati gereja kami, Bapak Ibu bisa langsung transfer di nomor rekening yang tertera di bawah ini atau lewat QR code yang tertera di layar HP kita. Terima kasih ya. Pagi hari ini kita sama-sama akan diberkati oleh kesaksian yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Gembala Gereja House of Grace MDS, yaitu Ibu Eli Krisminari, dan juga kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Junaidi Natabuana. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga akan menabur persembahan bagi rumah-Mu ya Tuhan. Kiranya taburan kami pagi hari ini menyenangkan hati-Mu dan bisa memberkati umat Tuhan. Tuhan, kami sebentar akan membuka hati kami, menyediakan tanah hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, juga kebenaran kesaksian yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, semua yang Kau kerjakan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang melimpah-limpah atas kami, sehingga kami menemukan, mendapatkan pencerahan, penghayuan yang luar biasa lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Junaidi Natabuana. Tuhan, terima kasih. Kami siap dan kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu, dan juga kami sambut kesaksian dari Ibu Gembala kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sekali lagi kami naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau saat ini kami masih ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena kasih anugerah Tuhan semata. Kali ini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup keluarga kami, di mana pada bulan Desember 2020 yang lalu kami berdua bersama suami, yaitu Pak Yesgiel Yudi Prayitno, Tuhan izinkan kami terpapar virus COVID-19. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan lindungi anak-anak kami, semua sehat, semua negatif. Berawal dari tanggal 20 Desember 2020, kami bersyukur masih bisa mengikuti acara Natal umum House of Grace yang dilakukan lewat YouTube, dan kemudian dilanjutkan dengan perayaannya lewat Zoom. Puji Tuhan kami bisa mengikuti sampai selesai, walaupun pada saat itu kondisi kami berdua sudah kurang baik ya. Kami merasakan gejala-gejala yang kurang sehat. Setelah selesai acara malam itu, ternyata Pak Yudi sudah nggak tahan dengan gejala yang dirasakan. Badan terasa sakit semua, batuk-batuk, badan panas, dan juga sesak nafas. Akhirnya beliau memutuskan untuk berangkat ke rumah sakit dan langsung opnam di Rumah Sakit Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena kebetulan beliau selama kurang lebih 4 tahun ini sedang berdinas di sana, dan setiap minggu harus bolak-balik Surabaya, Kalimantan. Kemudian di hari Seninnya beliau menelpon saya untuk saya segera swab, karena beliau curiga jangan-jangan kami terpapar virus COVID. Kemudian saya berangkat swab, dan memang hasilnya saat itu belum jadi ya, nunggu beberapa hari kemudian. Tapi saya sudah merasakan beberapa gejala yang seperti terkait
terkena virus COVID. Akhirnya di hari Senin sorenya saya memutuskan untuk mencari rumah sakit ya, dan kami mendatangi 3 rumah sakit besar di Surabaya. Ternyata semua rumah sakit itu penuh, tidak ada satu kamar pun yang tersisa. Akhirnya kami memutuskan untuk saya istirahat di rumah saja. Selama 2 hari, bukannya gejalanya semakin berkurang, tapi semakin parah. Akhirnya di hari Rabu tanggal 23 malam, Tuhan kirimkan hambanya untuk datang ke rumah saya, menolong saya mengantarkan ke salah satu rumah sakit swasta di Surabaya yang kelihatannya sih memang tidak begitu besar. Awalnya saya pesimis ya, karena 2 hari yang lalu ke rumah sakit besar pun saya sudah tidak ada tempat, tidak ada kamar. Tapi atas kegigihan beliau, akhirnya saya bertiga dengan anak saya berangkat ke rumah sakit itu. Terima kasih hambanya Pak Firman yang sudah mengantarkan saya ke rumah sakit. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan baik. Bukan secara kebetulan, Tuhan sediakan tempat bagi saya. Tinggal satu-satunya tempat tidur di rumah sakit itu untuk saya. Tuhan baik. Saya percaya itu bukan kebetulan. Itu karena Tuhan mau menolong saya, mau menyelamatkan saya. Singkat cerita, saya langsung ditangani oleh tim medis. Saya bersyukur, terima kasih untuk tim medis yang sudah membantu saya untuk menolong saya sehingga saya boleh tertangani. Puji Tuhan. Selama 10 hari saya di rumah sakit, keadaan saya semakin drop. Gula darah saya sampai mencapai 500 yang seharusnya hanya 100 saja normalnya. Sehingga tidak memungkinkan saya untuk selama 10 hari itu turun dari tempat tidur, dari ranjang, karena ketika ventilator oksigen yang kami pakai itu saya lepas, oximeternya langsung turun, langsung drastis. Jadi saya tidak bisa turun dari tempat tidur, tidak bisa ke toilet ataupun kemana-mana. Jadi 10 hari saya tetap di atas tempat tidur. Dan saya diizinkan selama 21 hari oleh Tuhan dirawat di rumah sakit tersebut. Namun di tanggal 28 Desember 2020, pagi-pagi jam 8, saya dikejutkan oleh berita yang sangat mengagetkan saya. Ketika itu malamnya kami tidak tidur, tidak bisa tidur karena kami sesak nafas. Dan sebelumnya, hari sebelumnya saya masih komunikasi dengan beliau, dan beliau juga merasakan hal yang sama. Gejalanya semakin parah dan sesak nafasnya, bahkan tidak bisa makan, tidak bisa masuk makanan. Akhirnya pagi itu saya tertidur ya, karena mungkin ngantuk, kecapean, karena malamnya nggak bisa tidur. Akhirnya jam 8 saya baru ngeliat WA. Ternyata saya dikagetkan dengan berita yang sangat mengejutkan saya dari grup istri-istri pajak ya waktu itu. Ternyata Pak Yusdi sudah dipanggil Tuhan pulang ke surga. Beliau sudah dijemput oleh Tuhan pulang ke surga. Padahal beliau ternyata meninggalnya jam 5:30 waktu Kalimantan Selatan ya. Tidak ada yang menghubungi saya. Saya tahu dan saya maklum sekali bahwa orang-orang yang terdekat saya tidak berani memberikan kabar ini kepada saya karena mereka tahu bahwa kondisi saya saat itu drop, saat itu kondisi saya lemah sekali. Jadi takut saya semakin drop. Tapi saya akhirnya melihat sendiri bahwa ada kabar dari WA bahwa Pak Yudi sudah berpulang ke rumah Bapak di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, betapa kagetnya saya mendengar kabar itu. Saya terpuruk, saya sedih, saya nggak bisa apa-apa. Begitu mendadak Tuhan memanggil suami saya ketika saya dalam keadaan kondisi yang lemah, yang sakit, sehingga saya tidak bisa
ke sana, ke Banjarbaru untuk melihat terakhir kalinya. Bahkan jenazah beliau juga tidak bisa dikirim ke Surabaya karena tidak memungkinkan, dan harus hari itu juga beliau dimakamkan dengan protokol COVID. Tapi puji Tuhan, Tuhan persiapkan sehingga ada kakak kandungnya yang tinggal di Kalimantan, yang tidak terlalu jauh dari tempat Pak Yudi berdinas. Beliau yang mengurus semuanya. Tuhan luar biasa. Sehingga kami agak tenang, ada yang mengurus jenazah beliau di sana. Dan anak-anak kami pun berempat pergi ke sana. Sudah tidak nututin lagi, beliau sudah dimakamkan. Di situ hati saya hancur. Saya terpuruk, saya sangat sedih. Orang yang selama ini saya kasihi harus berpulang ke rumah Tuhan lebih dahulu. Baru 17 Desember 2020 yang lalu, kami menjalani hidup berumah tangga selama 25 tahun. Kami merasakan sangat bersyukur bisa Tuhan pertemukan dengan beliau, sosok yang luar biasa bagi saya, suami yang bertanggung jawab, suami yang mengasihi keluarganya, suami yang semangat, yang tidak pernah mengeluh, mau berkorban untuk keluarganya. Ternyata Tuhan sudah sediakan sebuah hadiah yang luar biasa, yang istimewa di hari pernikahan kami yang ke-25 untuk suami saya, yaitu kunci rumah di surga. Ternyata rumahnya Pak Yudi di surga sudah ready, sudah selesai. Dan segera beliau dijemput oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara, hanya oleh karena kekuatan dari Tuhan saja saya bisa kuat sampai saat ini. Saya bisa bertahan sampai saat ini. Kalau dari diri saya sendiri, terus terang saya nggak mampu, Bapak, Ibu, Saudara. Dan kami juga bersyukur punya keluarga besar House of Grace yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Gembala Senior. Terima kasih saudara-saudara sepelayanan. Terima kasih semua keluarga besar House of Grace yang kami percaya sudah mendoakan kami pagi, siang, sore, setiap saat. Bahkan mendukung kami, mensupport kami dengan mengirimkan obat-obatan, vitamin, makanan, susu, dan lain sebagainya. Kami bersyukur, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya percaya kalau Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan memampukan saya, Tuhan menolong saya, Tuhan menyertainya untuk kami bisa melewati hari-hari ke depannya. Tuhan senantiasa menolong saya. Saya juga dikuatkan oleh firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 yang demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan menguatkan saya bahwa Allah bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Pak Yudi, bagi saya, bagi anak-anak saya, dan bagi kita semuanya. Saya percaya saya punya Allah Immanuel yang senantiasa menyertai saya dan memampukan saya untuk melewati semuanya. Saya harus bangkit, saya harus semangat untuk kami melanjutkan hidup yang Tuhan masih percayakan kepada saya. Itu yang membuat kami kuat, bisa melepaskan, merelakan kepergian suami saya dengan tenang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya bersyukur beliau banyak mengajarkan hal-hal yang baik dan teladan yang baik bagi kami dan bagi anak-anak kami, untuk kami terus dan tetap setia dan taat kepada Tuhan apapun yang terjadi, dan senantiasa hidup dalam kebenaran dan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu yang selalu kami ingat dan akan kami terus lakukan semampu kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong saya sehingga kami semua dengan keluarga, dengan anak-anak bisa terus survive menghadapi hidup ini. Terima kasih suamiku, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kesaksian kami Bapak Ibu Saudara. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya,
dan biarlah kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Eli Krisminari yang sudah memberikan kesaksiannya yang sangat memberkati kita semua. Saya mewakili gereja dan seluruh jemaat berdoa buat Ibu tetap semangat dalam melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kalau pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua. Yang saya beri tema membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kita, yaitu kita mempunyai antusias dan optimis dalam hidup ini. Kita sering menghadapi hal-hal yang tak terduga dalam hidup ini. Permasalahan-permasalahan yang tidak kita duga, permasalahan-permasalahan yang besar dalam hidup kita, yang tidak kita perkirakan sebelumnya, terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang besar yang tidak terduga itu, sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Kita tidak kalah dalam menghadapi itu semua. Mari kita baca dari kitab Kolose pasal pertama ayat yang ke-26 sampai 27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi di ayat yang ke-27 ini dikatakan ada rahasia bahwa Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Ya, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang ada di dalam kita itu di terjemahannya yang asli itu dikatakan Kristus bersama-sama dengan kita. Kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari esensi ini, yaitu Kristus ada bersama-sama dengan kita. Ya, kita sering melupakan esensi akan keberadaan Kristus bersama-sama dengan kita ini. Kita lebih banyak berfokus kepada masalah yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Kalau kita selalu berfokus kepada masalah di luar kita, dan kita tidak berfokus kepada Kristus yang ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan tumbang, kita akan kalah waktu menghadapi masalah-masalah yang besar dalam hidup kita ini. Jadi waktu kita menghadapi masalah yang besar dalam hidup kita yang tidak kita duga, kita harus tetap fokus kita mengingat esensi ini, yaitu ada Kristus yang dahsyat bersama dengan kita. Kristus yang sudah bangkit mengalahkan kuasa maut itu.
itu ada bersama dengan kita. Tekanan dan kesulitan hidup yang kita alami itu sering kali justru menjadi sarana Tuhan untuk membuat kita berpaling kepada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jadi kesulitan hidup yang kita alami itu memang bisa menjadi sarana untuk Tuhan membuat kita berpaling kepada pengharapan kepada Tuhan, ya. Saya mempunyai suatu pengalaman, ya, yang saya alami beberapa waktu yang lalu, ya. Saya belajar banyak dari pengalaman ini, ya. Saya tiba di suatu gedung perkantoran, ya. Waktu itu saya waktu masuk di gedung itu saya cari untuk parkir, ya. Ternyata memang waktu itu sangat ramai sekali. Dan saya sudah masuk itu keliling, sudah hampir keluar lagi. Waduh, ini parkirnya kok penuh sekali, ya, penuh, nggak pernah sepenuh itu, ya. Saya sudah beberapa kali ke tempat itu, ya, ke gedung ini. Waduh, ini kalau nggak dapat parkir ini bisa keluar ini. Ternyata waktu di belokan yang terakhir itu ada satu tempat parkir, ada satu untuk tempat parkir yang kosong, ya, bisa untuk satu mobil itu. Tapi tempat ini sulit menurut saya, ya, untuk parkir. Karena apa? Kanan kirinya ini tempat kosong di tengah, ya. Kanan kirinya ini ada mobil, dan ini mobil saya kan lewat begini, ya. Dan yang di sampingnya ini juga penuh dengan mobil lagi. Dan jarak antara mobil yang sini dengan jalan yang untuk mobil saya lewat itu, wah, itu sudah jaraknya, space-nya itu agak dempet, ya. Waduh, jadi saya kalau mau masuk parkir ini agak sulit karena saya harus memperhatikan waktu atret ini nanti kanan kiri yang ke arah belakang ini, sama juga memperhatikan yang di depan ini, ya kan, waktu masuk ini, supaya yang bagian depan ini mobil saya ini enggak nyenggol sama mobil yang parkir di samping ini, ya. Wah, itu menurut saya, wah, ini sulit ini, soalnya jaraknya juga nggak terlalu lebar gitu loh, ya. Akhirnya apa? Yang petugas yang mengatur parkir itu mendekati saya, ya. Nah, saya buka itu kaca mobil saya, ya. Saya waktu lihat seperti ini, saya tanya ke bapaknya, "Pak, ini bisa tak saya masuk ke parkir di situ?" Dia lihat-lihat sebentar, ya. Wah, bisa. Nah, dia lantas kasih aba-aba, ya. Ya, mobil saya juga kan nggak ada kamera yang 360 derajatnya, ya. Jadi saya harus nurut aba-aba sama bapak itu, ya, yang mengatur parkirnya ini, ya. Jadi saya buka, ya, semua jendela saya, ya, kanan kiri itu saya buka, ya. Lantas saya ikuti, ya, yang dia katakan, ya. Ayo maju dulu, ya. Lantas, ya, dia bilang balas kiri. Ayo terus. Nah, saya cuma memperhatikan yang lihat di spion yang kiri, tapi yang di depan saya 100% saya cuma mengandalkan sama apa yang dikatakan oleh bapak itu, ya. Beberapa kali, ya,
nggak bisa sekali langsung masuk ya. Beberapa kali nggak bisa, jadi beberapa kali nggak bisa. Akhirnya dia bilang, ayo maju lagi, ya maju lagi, bales lagi setirnya ya, mundur lagi, masih belum bisa. Sampai beberapa kali ya, akhirnya bisa juga ya. Wah, jadi dalam hidup ini, waktu kita menghadapi masalah yang besar dalam hidup kita, ya, kita ingat ada Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sudah menang, mengalahkan kuasa maut itu. Tuhan yang dahsyat ini itu bersama dengan kita, ya. Kalau kita mau menang, kita harus sepenuhnya mengandalkan Tuhan, ya. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seperti saya tadi, saya nggak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk memarkir mobil saya itu bisa masuk di tempat itu. Saya mengandalkan semua yang Bapak itu arahkan. Saya harus mendengar dia dengan baik, ya kan? Saya harus membuka jendela saya harus mendengar aba-aba dari dia, baru saya bisa. Dalam kita menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, kita bisa mengalami kemenangan dengan apa? Kita mendengar Tuhan. Kita mengandalkan sepenuhnya akan Dia. Tapi kita kan nggak bisa kalau cuma baru sekali aja mendengar Tuhan lantas kita kepingin semuanya selesai, ya kan? Nggak bisa. Kalau kita dituntut untuk terus untuk dengar kepada Tuhan, untuk menurut kepada Tuhan, mungkin prosesnya nggak bisa cepat, ya kan? Seperti saya tadi, harus beberapa kali maju mundur lagi, akhirnya berhasil. Nah, sering kali waktu kita menjalani proses ini kita kepinginnya cepat, kita nggak mau yang lama, yang ribet. Akhirnya kita sering melakukan semua itu dengan keputusan kita sendiri, dengan hikmat kita sendiri. Percayalah, kalau kita memakai hikmat kita, mengandalkan kekuatan kita, pasti kita tidak akan mengalami kemenangan itu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat yang dari Tuhan itu, yang akan Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan bisa mengatasi semua ini. Kita boleh mengalami kemenangan. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir waktu kita menghadapi semua masalah yang besar yang tidak terduga itu. Kita tetap boleh optimis, kita tetap boleh antusias, karena kita percaya ada Tuhan yang dahsyat, yang besar itu bersama dengan kita. Tinggal kita 100% untuk mengandalkan Dia, mengandalkan hikmat yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan untuk kita, boleh menjalani itu semua. Dan selanjutnya, mari kita lihat janji Tuhan yang luar biasa. Waktu kita mengalami pencobaan,
masalah-masalah yang tidak terduga, masalah-masalah yang kelihatannya besar dalam hidup kita itu. Janji Tuhan ini boleh sekali lagi membuat kita boleh optimis dan antusias dalam kita menjalani hidup yang penuh dengan masalah dan rintangan ini. Mari kita baca dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, Bapak Ibu. Jadi, pencobaan yang biasa di sini dikatakan di firman Tuhan ini ya. Jadi pencobaan yang kita alami itu yang kelihatannya itu besar, ya kan? Masalah-masalah yang besar itu dikatakan itu cuma pencobaan-pencobaan yang biasa, bukan yang luar biasa, bukan yang amat besar, tapi pencobaan-pencobaan yang biasa, Bapak Ibu. Ya. Lantas di ayat ini juga dikatakan Allah kita itu adalah Allah yang setia. Ya. Jadi Allah itu setia, Bapak Ibu. Allah itu waktu kita mengalami semua masalah, problem dalam hidup kita, Allah itu enggak akan meninggalkan kita gitu. Allah itu tetap setia, ya. Sehingga apa? Sehingga Dia akan memberikan kepada kita itu jalan keluar sehingga kita itu dapat menanggungnya, dikatakan ya. Jadi Allah itu enggak meninggalkan kita waktu kita menghadapi masalah, tapi Allah itu setia. Allah itu tetap bersama dengan kita ya. Allah tetap bersama dengan kita. Dan luar biasanya Tuhan itu akan memberikan kepada kita itu jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Itu janji yang luar biasa. Sehingga kita boleh tetap antusias dan optimis waktu kita menghadapi semua masalah dalam hidup kita ini. Ya. Jadi waktu kita menghadapi masalah dalam hidup kita, dan kalau kita mau mengalami kemenangan, Bapak Ibu ingat yang pertama, poin pertama tadi yang saya katakan itu ada Tuhan bersama dengan kita ya. Jadi jangan kita membangun masalah yang di luar kita itu menjadi lebih besar ya, tapi mari kita membangun apa yang ada di dalam kita. Apa itu? Yaitu untuk kita terus boleh ingat apa yang ada di dalam kita, yaitu Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat itu ada di dalam kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Lantas ada janji yang luar biasa juga bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan hikmat-Nya untuk kita dapat mengatasi semua masalah ini. Bapak Ibu,
1 Korintus 10 ayat 13 ini ayat yang sering kita dengar. Nah, sudah sering kita dengar. Tapi ini perikop di 1 Korintus pasal 10 ini, perikopnya dikatakan Israel sebagai suatu peringatan. Jadi di ayat yang ke-1 sampai ke-12 ayat-ayat sebelumnya itu adalah ayat ini ditulis itu boleh kan menjadi peringatan bagi kita, ya. Jadi di ayat sebelumnya itu dikatakan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, beberapa orang Israel, ya, sehingga mereka mati dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang sudah dilakukan oleh orang Israel itu waktu mereka mengalami masalah, ya kan? Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Di ayat yang ke-10 dikatakan. Jadi waktu kita menghadapi masalah yang besar dalam hidup kita, kita jangan bersungut-sungut, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi ayat ini di 1 Korintus 10 ini ditulis itu dengan perikop Israel sebagai suatu peringatan. Jadi maksudnya apa? Kita jangan meniru seperti yang sudah dilakukan oleh orang Israel itu. Waktu mereka menghadapi masalah, mereka bersungut-sungut, ya kan? Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba, ya, di ayat 11. Ya. Jadi kita boleh belajar dari contoh bangsa Israel itu. Kita jangan melakukan hal-hal yang sudah mereka lakukan itu. Ya, itu sebagai contoh bagi kita. Kita jangan melakukan hal-hal seperti itu. Ya kan? Jadi Allah kita itu adalah Allah yang setia. Kita bisa dengan mudah untuk mengingat kalau kita ini sudah menjalani hidup kita ini sudah berapa lamanya. Kita sudah banyak mengalami masalah dalam hidup ini. Tapi kasih setia Tuhan itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu yang sudah memampukan kita untuk melewati semua masalah itu. Kita boleh ingat itu, ya. Jadi kalau kita bisa mengingat semua itu, kasih setia Tuhan yang sudah memampukan kita melewati masalah kita sebelum-sebelumnya, maka Tuhan pun juga akan memberikan kepada kita kasih setianya. Kita pun boleh melewati masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Karena Allah kita itu adalah Allah yang setia. Dan Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita mampu menanggungnya. Bapak Ibu, ingatlah ini. Janji firman Tuhan ini. Janji ini akan memberikan kepada kita rasa optimis dan antusias sehingga kita tidak akan kalah dalam menghadapi masalah dan pergumulan yang seakan-akan besar, yang kelihatannya berat yang ada di depan kita. Kalau kita boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini, terus kita bangun apa yang ada di dalam kita ini, Bapak Ibu, yaitu ada Tuhan yang bersama dengan kita,
maka kita nggak akan kalah dengan masalah itu. Tapi kalau kita membangun apa yang ada di luar kita, yaitu masalah-masalah yang sedang kita hadapi, maka kita akan kalah, kita akan tumbang, ya tak? Tapi kalau kita membangun apa yang ada di dalam kita, terus kita perbesar itu, yaitu Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa maut itu, Tuhan yang sudah boleh bangkit mengalahkan kuasa maut itu yang ada di dalam kita. Terus kita ingat itu, terus kita perbesar apa yang ada di dalam kita itu, pengenalan kita kepada Tuhan itu, maka apa yang ada di luar itu tidak akan membuat kita tumbang, tapi kita boleh terus menjalaninya dengan penuh kemenangan, pasti. Karena apa? Tuhan yang setia itu, yang tidak akan meninggalkan kita waktu kita menghadapi masalah ini, akan memberikan kepada kita jalan keluar kepada kita, sehingga kita mampu, sanggup untuk menanggungnya. Sebelum saya akhiri sharing saya pagi hari ini, saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk sekali lagi kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Ayat ini sering sudah kita mendengarnya mungkin, tapi kita akan sekali lagi belajar dari ayat ini. Saya bacakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, dulu saya waktu membaca ayat ini saya berpikir, Tuhan, nah kalau kita ini dombanya Tuhan, gimana Tuhan taruh kita ini di tengah-tengah serigala? Kita bisa menang, kita ini pasti akan jadi mangsa dari serigala, kita pasti babak belur kalah lah kita ini Tuhan, ya kan? Tapi karena apa? Karena domba itu binatang yang paling lemah, gak punya senjata untuk melawan musuh-musuhnya. Bapak Ibu, dia yang paling lemah, gak ada senjatanya. Kambing masih punya tanduk untuk melawannya, iya kan? Domba nggak punya tanduknya, apa yang mau dipakai untuk melawan? Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil suatu pelajaran. Domba itu bisa menghadapi di tengah-tengah serigala sekalipun. Domba itu bisa nggak kalah. Kalau domba itu apa? Domba itu ada tangan gembalanya. Karena apa? Karena gembalanya itu mempunyai tongkat dan gadanya. Jadi kita sekalipun kita ini seperti domba, kita ini lemah, nggak bisa apa-apa, tapi kita bisa mengatasi serigala. Di tengah-tengah serigala sekalipun, di tengah-tengah masalah yang besar, seakan-akan besar itu, kita bisa menang. Kalau kita ada di dalam tangan gembala kita, dan kita tidak meninggalkan gembala, itu kita, domba itu baru bisa menang. Jadi, kalau kita mau mengalami kemenangan di tengah-tengah serigala masalah yang kita hadapi ini, kita harus ada bersama dengan gembala itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bangga dan bersyukur punya
Allah yang seperti Engkau. Engkau ada bersama-sama dengan kami di sepanjang musim hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami meskipun kami di dalam masalah yang berat sekalipun, dalam lembah kekelaman sekalipun. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami, dan Engkau Allah yang memberikan kepada kami jalan keluar sehingga kami boleh menanggung semua masalah itu, Tuhan, dan kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh antusias, dengan optimis waktu kami menghadapi semua masalah kami, Tuhan. Permasalahan yang berat itu, Tuhan. Oh, Engkau yang memberikan kepada kami jalan keluar. Engkau yang memberikan kepada kami kelegaan, kemenangan itu, Tuhan. Oh, kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur, Tuhan. Kau sudah menjadi gembala dalam hidup kami ini, Tuhan. Engkau yang mengarahkan kami, Tuhan. Biar kami, Tuhan, boleh selalu mendengar suara-Mu, Tuhan. Kami boleh selalu ada bersama dengan Engkau, Tuhan. Biarpun masalah di luar itu, Tuhan, besar sekalipun, kami tidak akan takut, Tuhan. Amen. Sebab kami tahu kami berjalan dengan siapa. Kami berjalan dengan Engkau, Gembala kami ini, yang akan selalu bersama dengan kami, selalu menggendong kami ini, Tuhan. Amen. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sekali lagi sudah mengingatkan kami, menguatkan kami sekali lagi. Terima kasih, Tuhan. Kami boleh siap untuk menjalani hidup di hari-hari ke depan ini dengan penuh antusias, dengan optimis, Tuhan. Meskipun apapun yang ada di depan yang nanti kami jalani itu, Tuhan. Karena kami menaruh percaya kami hanya kepada Engkau, Tuhan yang besar itu, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sudah menang dari kuasa maut itu. Amen. Terima kasih, terima kasih. Amin. Haleluya. Mari kita sekarang mengangkat tangan kita dan mengarahkan hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Biar berkat yang berlimpah yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, penghiburan penyertaan dari Roh Kudus mulai saat ini menyertai kita semua sampai selama-lamanya, yang akan memberikan kepada kita kemenangan di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap masalah kita. Kita boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam studi kita, di dalam pekerjaan dan usaha yang kita kerjakan, juga di dalam pelayanan kita. Kita akan diberkati dan kita akan menjadi
pemenang di dalam semua aspek hidup kita. Terima berkat yang dari Tuhan ini. Mari kita semua yang percaya sudah menerima berkat yang dari Tuhan ini, kita katakan haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Antusias dan tetap optimis.